Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amir Fauzan dari jurusan Teknologi Informasi Program Studi Teknik Komputer. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi LKMM PraTD. Materi LKMM PraTD terdiri dari 11 sisi materi. Yang pertama yaitu hakikat LKMM, kedua persepsi, ketiga kesalahan-kesalahan berpikir, keempat dasar literasi digital, kelima mendengar aktif, ketujuh berbicara efektif, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amir Fauzan dari jurusan Teknologi Informasi Program Studi Teknik Komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi materi atau materi yang ada di LKMM PraTD. Ada 11 isi materi LKMM PraTD. Yang pertama hakikat LKMM, kedua persepsi, ketiga kesalahan-kesalahan berpikir, keempat dasar literasi digital, kelima mendengar aktif, keenam berbicara efektif, ketujuh dasar konsep aku yaitu ambisi, kenyataan, dan usaha, 8 sasaran, resiko, dan konsekuensi, 9 KKNI, ke-10 pengenalan diri, dan ke-11 pengembangan diri. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tersebut, mungkin 4 atau 5 materi ya. Yang pertama itu hakikat LKMM, yaitu LKMM itu apa sih? LKMM adalah singkatan dari latihan keterampilan manajemen mahasiswa. Definisi dari LKMM adalah program yang dirancang untuk memberikan bekal sikap, pengetahuan, dan keterampilan manajerial organisasi bagi mahasiswa, khususnya yang aktif organisasi. Jadi kita sebagai mahasiswa itu diwajibkan untuk mengikuti LKMM karena nantinya pada saat kita digunakan untuk mengikuti organisasi. Latar belakang LKMM, karena leader dari kampus sangat minim dan banyak didominasi oleh parpol, kebutuhan nasionalisme dan patriotisme mahasiswa sangat kurang, dan perlu ditingkatkan rasa percaya diri dari mahasiswa. LKMM dibagi menjadi 4 tingkat. Tingkat pradasar, tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat lanjut. Tujuan LKMM agar mahasiswa memiliki kemampuan manajerial, agar mahasiswa memiliki rasa tanggung jawab, sikap mandiri, dan jiwa kewirausahaan, agar mahasiswa mampu menyelenggarakan sebuah kegiatan yang berorientasi, agar mahasiswa mampu menerapkan budaya akademik, agar mahasiswa mampu menerapkan kesadaran dan berbangsa dan bernegara, agar mahasiswa memiliki kompetensi yang utuh. Kemudian kita masuk ke materi persepsi. Persepsi, secara terminologi, persepsi adalah tanggapan langsung dari suatu serapan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui penginderaan. Menurut Purwodarminto pada tahun 1990. Dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan suatu proses mengenali dan menafsirkan informasi yang melibatkan alat indera manusia sehingga didapat informasi mengenai lingkungannya. Jadi kita berpersepsi itu berdasarkan alat indera yang kita miliki. Perbedaan persepsi dan pendapat. Persepsi itu sebatas sudut pandang atau kesan, sedangkan opini itu merupakan pendapat yang dinyatakan oleh seseorang. Persepsi memiliki hubungan yang erat dengan opini, yakni merupakan salah satu unsur pembentuk opini. Jadi kita berpersepsi dulu baru beropini.
Secara sederhana, persepsi adalah apa yang dipikirkan seseorang dan opini adalah apa yang diungkapkan seorang atau disampaikan setelah berpersepsi. Cara terjadinya persepsi, adanya objek, adanya alat indera, dan perhatian. Proses terbentuknya persepsi dapat melalui proses tidak atau secara tiba-tiba. Jenis-jenis persepsi: persepsi visual, persepsi penciuman, persepsi pengerapaan, persepsi perabaan, persepsi pendengaran. Komponen utama dari persepsi adalah melakukan seleksi, interpretasi, dan pembulatan terhadap informasi yang terjadi. Faktor-faktor dari persepsi yaitu ada internal dan eksternal. Contoh dari internal itu perasaan, sikap, dan kepribadian individu, prasangka, keinginan, harapan. Eksternal itu latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan, dan kebutuhan sekitar. Ciri-ciri persepsi: proses perorganisasian banyak pengalaman, proses menghubungkan pengalaman masa lalu dengan yang baru, proses pemilihan informasi, proses teorisasi serta rasionalisasi, proses penafsiran makna pesan, proses interaksi pengalaman internal dan eksternal. Yang terakhir, untuk membuat kesimpulan dari persepsi seseorang. Materi yang ketiga yakni kesalahan-kesalahan berpikir. Kesalahan berpikir. Berpikir biasanya dilakukan sebelum menemukan keputusan atau mempertimbangkan sesuatu. Berpikir merupakan urutan kejadian mental yang terjadi secara ilmiah atau terencana dan sistematik pada konteks ruang, waktu, dan media yang digunakan, serta menghasilkan suatu perubahan terhadap objek yang mempengaruhinya. Alur berpikir yaitu sebuah bentuk visualisasi dari cara berpikir kita dalam menyelesaikan suatu masalah atau tugas yang tercapai sebab akibat di dalamnya. Rangkaian alur berpikir. Pengertian persepsi yakni melakukan seperti sebuah survei pada beberapa tanggapan yang telah disampaikan. Kedua, memori pangkal pikir, mencari beberapa solusi yang sekiranya bisa digunakan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. 4. Menarik kesimpulan, menentukan hasil akhir dari susunan pangkal pikir yang telah dibentukkan. Selanjutnya, keuntungan alur berpikir. 1. Mengerti apa yang sedang dilakukan, melatih berpikir kritis, melatih berargumen, mengerti kebutuhan yang membuat prioritas dan membuat prioritas. 5. Mengevaluasi metode dan menggantinya jika tidak sesuai. Macam-macam berpikir. Ada 3, berpikir deduktif, induktif, dan evaluatif. Berpikir deduktif itu berpikir dengan memulai dari hal-hal umum kepada hal-hal yang khusus. Berpikir induktif yaitu berpikir dengan memulai dari hal-hal yang khusus kemudian mengambil keputusan secara umum. Berpikir evaluatif yaitu berpikir kritis, menilai baik buruknya, tepat atau tidaknya sesuatu, dan kita menambah atau mengurangi suatu gagasan. Kesalahan dalam proses berpikir. Yang pertama, ambiguitas pernyataan, melebih-lebihkan pernyataan, stereotyping, kegagalan melihat kemungkinan, kegagalan dalam penilaian, kegagalan dalam mengenali kenyataan, kurangnya wawasan dan pengetahuan, kegagalan menyingkirkan pengaruh emosi. Selanjutnya, materi dasar literasi digital. Apa itu literasi digital? Menurut David Bowden, literasi yang berakan pada literasi komputer
dan literasi informasi. Menurut Devri Suhardi, pengetahuan serta kecakapan penggunaan manfaat media digital. Menurut UNESCO, life skill yang tidak hanya melibatkan TIK, tapi juga melibatkan sosialisasi berpikir kritis dan inspiratif kompetensi digital. Menurut buku Kerangka, kemampuan memakai TIK untuk menemukan memanfaatkan digital Indonesia, membuat informasi dengan kecakapan kognitif. Tujuan literasi digital, membantu seseorang menjadi pembaca, penulis, dan komunikator, meningkatkan kemampuan dan kebiasaan berpikir seseorang, meningkatkan dan memperdalam motivasi dan minat belajar seseorang mengenai teknologi, menumbuhkan jiwa kreatif, produktif, inovatif, dan berkarakter. Manfaat literasi digital, memperoleh informasi dengan cepat, menghemat uang dan waktu, mempermudah proses komunikasi, belajar lebih tepat, memahami segala jenis cybercrime, mengenai ciri-ciri situs konten palsu. Selanjutnya, prinsip dasar literasi digital. Ada pemahaman, saling ketergantungan, faktor sosial, dan kurasi. Tantangan literasi digital, arus informasi yang banyak, konten negatif, dan maraknya investasi ilegal. Selanjutnya yaitu materi mendengar aktif. Materi mendengar aktif. Menurut Yodi Karismanto pada tahun 2021, kemampuan untuk fokus ke pembicara mengenai pesan, memahami informasi, dan menanggapi pesan. Menurut International Coaching Federation, kemampuan untuk fokus kepada apa yang dikatakan atau tidak dikatakan oleh pembicara yang bertujuan untuk memahami secara penuh apa yang diucapkan. Jadi mendengar aktif adalah upaya sadar untuk mendengar bukan hanya kata-kata yang dikatakan orang lain, tetapi yang lebih penting adalah pesan yang ingin disampaikan. Perbedaan mendengar aktif dan mendengar biasa. Mendengar aktif yaitu mendengar dengan cermat apa yang dikatakan pembicara, memproses dan menanggapi pesan yang disampaikan, melibatkan perhatian penuh kepada pembicara, menunjukkan minat serta mengajukan pertanyaan. Sedangkan mendengar secara biasa yaitu mendengarkan tetapi tidak sadar. Pendengar hadir secara fisik namun tidak mendengarkan dan memperhatikan pembicara. Selanjutnya tujuan akhir dari mendengar aktif. 1. Untuk memahami maksud dan gagasan dari lawan bicara. 2. Pendengar aktif lebih banyak mendapat informasi. 3. Pendengar aktif cenderung dalam hal keterampilan interpersonal. Manfaat mendengar aktif. Yang pertama, membantu memahami konteks. Kedua, membantu meningkatkan kepercayaan diri. 3. Membantu meningkatkan hubungan yang baik. Keempat, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hal baru. Ketiga, membantu mengidentifikasi dan memecahkan masalah. Selanjutnya, teknik mendengarkan aktif. Yang pertama, perhatian. Yang kedua, tunjukkan kalau kamu mendengarkan. Ketiga, berikan umpan balik kepada lawan bicara atau memberikan respon. Ketiga, yang keempat, jangan menginterupsi atau menghakimi. Yang kelima, menanggapi dengan tepat. Selanjutnya, materi mengenai berbicara efektif. Berbicara efektif menurut pengertian secara umum, berbicara merupakan proses penuangan gagasan dalam bentuk ujaran-ujaran. Menurut KBBI, kata efektif berkaitan dengan kata efek. Efektif berarti menimbulkan akibat. Berbicara efektif adalah penuangan gagasan dalam bentuk ujaran yang memiliki suatu dampak, yaitu tercapainya suatu tujuan. Tujuan utama berbicara yaitu menyampaikan esensi pesan yang dimaksud oleh pembicara tanpa adanya ambiguitas. Selanjutnya, manfaat dari berbicara efektif yaitu
Proses komunikasi menjadi lebih cepat, tepat, dan lugas, mudah dimengerti. Lawan bicara menjadi fokus pada hal yang kita sampaikan, menimbulkan efek motivasi pada lawan bicara. Berbicara efektif memiliki beberapa jenis, yakni berdasarkan situasi, formal dan non-formal. Yang formal itu terikat pada aturan-aturan, yang non-formal itu secara spontan dan tidak terikat oleh aturan-aturan. Berdasarkan keterlibatan pelakunya, yakni individu dan kelompok. Nah, individu ini kita sebagai pembicara selayaknya pidato, sedangkan pada berbicara kelompok itu secara banyak pelaku, yakni contohnya debat dan diskusi. Berdasarkan alur pembicaraannya, berbicara monologis, yaitu kegiatan berbicara yang dilakukan secara searah. Pesan yang disampaikan pembicara tidak memerlukan respon dari pendengar, contohnya pidato dan membaca puisi. Cara dialogis, yaitu kegiatan berbicara yang dilakukan secara dua arah. Pesan yang disampaikan pembicara melakukan respon dari pendengar, kayak kita sedang bicara dengan teman. Prinsip dari berbicara efektif, yaitu membutuhkan paling sedikit 2 orang, mempergunakan stilistik yang dipahami bersama. 3. Merupakan suatu pertukaran pesan antar pembaca dan pendengar. 4. Berhubungan dengan masa kini. Selanjutnya, tips berbicara efektif. Mendengarkan lawan berbicara, mengajukan pertanyaan, memberikan informasi dengan jelas, mengombinasikan komunikasi verbal dan non-verbal. Selanjutnya, langkah berbicara efektif, melakukan pemilihan pokok permasalahan yang dibicarakan. Jadi kita memilih topik apa yang akan kita bahas, yang kita bicarakan. Kemudian berbicara dengan melakukan gerakan badan. Kita kayak melakukan penggambaran menggunakan gerakan badan. Lakukan penyesuaian dengan situasi sehingga pesan yang disampaikan bisa masuk dengan baik. Jadi kita akan menyesuaikan dengan lawan bicara. Kemudian harus menghargai lawan bicara saat menyampaikan pesan dan jangan diserang. Jadi kita menghargai dengan mendengarkan dengan baik tanpa memotong pembicaraan. Dan kita melakukan respon dengan menanyakan sesuatu dari pembicaraan tersebut. Kemudian menanggapi dengan baik setiap semua reaksi yang diberikan, biasa seperti dari saran, usul, dan beberapa hal lainnya saat berbicara dengan lawan bicara Anda. Hambatan berbicara efektif. Ada 2 faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal seperti suara atau bunyi, kondisi ruangan, media. Seperti media itu kayak berbicara lewat telepon. Yang keempat, pengetahuan pendengar. Ya, dari ilmu dari si pendengar pada saat kita ajak bicara. Kemudian faktor internal, ketidaksempurnaan alat ucap. Kedua, penguasaan komponen kebahasaan. 3, penguasaan komponen isi. Keempat, kelelahan atau kesehatan fisik maupun mental. Sekian dari penjelasan saya mengenai beberapa materi LKMM. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.